Selamat pagi pemirsa. Penegakan hukum seharusnya menjadi pilar utama demokrasi dan keadilan sosial. Namun sepanjang tahun 2025, publik justru disuguhi ironi ketika gaung pemberantasan korupsi terdengar lantang, namun praktik penegakannya kerap tersandera kepentingan. Data penindakan memang terlihat meningkat, namun keadilan belum sepenuhnya dirasakan, terutama saat hukum terasa tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 31 Desember 2025 dengan tema Akhiri Penegakan Hukum Minim Keadilan bersama saya Josie Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 021 583 99100. Pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Oce. Mas Kohar, saya jadi ingat dengan buku How Democracy Die dari Daniel Ziblatt dan Stephen Levitsky yang menyoroti bahwa hukum itu bisa menjadi peralatan terhadap kekuasaan. Ya. Berkaitan dengan penegakan hukum, apakah kita juga mengkhawatirkan hal tersama itu terjadi tahun 2025 ini? Ya, ini kan refleksi akhir tahun di 2025 yang kita saksikan dari berbagai macam masalah, persoalan, tantangan yang dihadapi. Persoalan hukum, penegakan hukum itu masih berada dalam tanda tanya besar. Dalam sebuah tantangan yang luar biasa berat. Mengapa? Karena hasrat untuk mengintervensi hukum itu masih sangat tinggi. Hasrat kekuasaan terutama untuk mengintervensi hukum itu masih sangat-sangat tinggi. Kita saksikan bahwa dari berbagai macam tindakan penegakan, kemudian tangkap tangan dan sebagainya, ada yang kasus-kasus yang akhirnya berujung pada satu, kedaluarsa, kedua, alat bukti tidak cukup karena kerugian negara tidak dihitung. Itulah SP3, kasus yang menimpa mantan Bupati Konawe Utara. Nah, kasus-kasus semacam ini mengapa bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba muncul hal-hal seperti itu dan tidak diantisipasi sejak awal? Nah, boleh jadi kemudian publik mengira-ira nih, publik kemudian mencurigai nih. Ini ada sesuatu yang aneh, boleh jadi terjadi intervensi. Nah, apakah tahun depan kita akan masih menghadapi hal-hal semacam ini? Ini pertanyaan besarnya. Maka selama hukum, penegakan hukum masih diintervensi oleh kekuasaan atau oleh alat-alat kekuasaan, maka selama itu pula keadilan itu belum tercapai. Keadilan akan minim. Ya, tetapi Mas Kohar, di akhir tahun ini KPK menyampaikan ada 11 kali OTT, menjerat 118 tersangka dan memulihkan kerugian negara sebesar 1,53 triliun. Ini potret gagah atau potret gagah tapi juga ada celahnya sebenarnya? Kalau kita saksikan berapa total kerugian yang terjadi selama 1 tahun rata-rata, maka tingkat pengembalian terhadap negara ini sangat-sangat kecil. Kan berbagai lembaga termasuk ICW mencatat bahwa kurang lebih 300 triliun kan tingkat kerugian negara terjadi akibat praktik korupsi. Tetapi kalau yang dikembalikan katakanlah misalnya cuma 1,3 triliun, maka itu seperberapanya. Hanya berapa persen, 1% tidak ada. Nah, itulah yang menjadi tantangan ke depan yang harusnya nih diakhiri. Gitu. Nanti kita akan bahas lebih banyak pada segmen selanjutnya ya Mas Kohar dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 31 Desember 2025 dengan tema Akhiri Penegakan Hukum Minim Keadilan. Akhiri penegakan hukum minim keadilan. Penegakan hukum dan pemenuhan keadilan merupakan syarat utama dalam negara demokrasi. Tanpa pembenahan serius di sektor hukum, pembangunan apapun yang dilakukan di dalam sebuah negara demokrasi pasti akan bertopang pada fondasi yang rapuh. Selama tahun 2025, penegak hukum memang terlihat rajin dalam mengungkap perkara. Jika kita melihat data,
tahun 2025 menyuguhkan sebuah kontradiksi yang getir. Dalam konteks pemberantasan korupsi, 2025 seharusnya menjadi momentum pembuktian pemerintahan baru. Apalagi berulang kali gaung pemberantasan korupsi lantang disuarakan, baik oleh institusi penegak hukum maupun oleh pucuk pimpinan di negeri ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memang telah melakukan 11 kali operasi tangkap tangan OTT, menjerat 118 tersangka dengan memulihkan kerugian negara senilai 1,53 triliun rupiah. Namun statistik itu seperti menyuguhkan sebuah ilusi produktivitas. Dalam praktiknya, pemberantasannya masih kerap tersendat oleh tarik-menarik kepentingan, intervensi politik, serta lemahnya keberanian untuk menyentuh aktor-aktor kunci di balik layar. Ada kesan KPK melakukan penindakan yang selektif, bahwa korupsi diberantas bukan karena keadilan, melainkan karena siapa pelakunya. Penerbitan surat perintah penghentian penyidikan SP3 terhadap Aswad Sulaiman, mantan Bupati Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, menjadi penanda yang sulit dibantah. Melalui SP3 yang diterbitkan pada Desember 2025, KPK menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin pertambangan yang telah menetapkan Aswad sebagai tersangka sejak 2017. Belum lagi sikap KPK yang hingga kini tak kunjung memanggil dan memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution, dalam perkara korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara Sumut, menjadi sinyal bahwa lembaga anti rasuah ini dicurigai telah masuk angin. Realitas ini meneguhkan bahwa rakyat masih dipertontonkan pertunjukan ironi yang menyakitkan hati nurani publik ketika orang besar dengan perlindungan kekuasaan tidak sepenuhnya bisa disentuh oleh hukum. Sorotan publik terhadap penegak hukum pun kian keras. Hingga kini, penegak hukum di Tengah Rai masih belum bisa lepas sepenuhnya dari kekuasaan. Sejumlah aksi yang bersifat represif serta upaya-upaya pengerdilan demokrasi melalui pengekangan kebebasan berekspresi, misalnya, masih menjadi warna yang tak bisa dihilangkan dari perjalanan penegakan keadilan di sepanjang 2025. Tidak bisa dimungkiri, ada proses penegakan hukum yang menunjukkan performa membaik di tahun ini. Namun, penangkapan sejumlah jaksa di daerah terkait dengan pengurusan kasus hukum jelas menjadi luka yang masih menganga di tubuh penegak hukum. Tidak hanya di tingkat penyidikan, upaya pemberantasan korupsi juga masih terlihat lemah dalam ranah peradilan. Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan bahwa rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan hanya 3 tahun 3 bulan dengan rata-rata denda 180 juta rupiah. Vonis itu jelas mengkhawatirkan. Pasalnya, korupsi tidak lagi sekadar kejahatan finansial, melainkan kejahatan kemanusiaan yang merampas hak rakyat atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Untuk itulah, reformasi hukum tidak cukup hanya selesai dalam tataran pembaruan regulasi. Reformasi sejati adalah reformasi moral aparat penegak hukum. Artinya, meskipun KUHP dan KUHAP telah diperbarui, penegakan hukum tetap timpang jika dieksekusi oleh tangan-tangan yang kotor dan integritas yang rapuh. Penegakan hukum yang adil bukan soal pencitraan, melainkan konsistensi. Pemberantasan korupsi bukan soal jumlah kasus, melainkan keberanian menyentuh akar masalah. Independensi peradilan bukan slogan, melainkan praktek sehari-hari yang dijaga dengan disiplin dan keberanian. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Indra dari Cirebon. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Yose Niko dan Bung Abdul Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indra, apakah Anda percaya bahwa penegakan hukum kita di tahun 2025 ini ya Bu ya sebagai refleksi sudah independen? Wah, itu suatu hal yang sepertinya menggantang asap, Bung Yose Nicole. Iya, kami rakyat bawah ini tidak tahu hukum, tidak mengerti hukum, bahkan takut kalau berurusan dengan hukum. Jadi kalau ada yang mengerti hukum lalu membela kami demi keadilan, waduh rasanya ada malaikat penolong begitu. Dan kami juga menonton Bung Yose dan Bung Abdul Qahar yang terjadi saat ini, saling yang mengerti hukum itu saling berkelit mencari celah-celah untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk golongannya, dan untuk membiaskan hal-hal yang jahat yang dilakukan supaya berdasarkan hukum bahwa ini adalah baik-baik saja. Lah, itu sudah merasuk sampai ke bawah, Bung Yose. Contoh kecilnya saja dalam pelayanan publik itu segalanya itu akan mudah kalau ada uang pelicin, dan kalau ini diunggah, waduh nggak akan itu diperhatikan. Tukang parkir saja bisa menempatkan kita di tempat parkir eksekutif yang bukan hak kita. Itu sudah menunjukkan, dan mudah-mudahan kita hanya berdoa hukum bisa ditegakkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Indra dari Cirebon. Kita akan kembali membahasnya nih Mas Kohar, bahwa menarik apa yang disampaikan oleh Bu Indra tadi, bahwa adanya gestur saling berkelit antara penegakan hukum, dan juga berkaitan juga dengan adanya mungkin dugaan konflik kepentingan politik di sana. Ini pertontonannya produktif apa enggak nih buat kita? Ya tentu saja ini adalah sesuatu yang menjadi ganjalan bagi masyarakat. Pernyataan bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas itu dirasakan. Praktik itu masih ada. Beberapa saat yang lalu ada ketika seorang kakek-kakek gitu yang menangkap burung di wilayah konservasi burung, lalu kemudian dia dihukum, dituntut dengan tuntutan yang tinggi. Sementara ada mereka yang sudah pernah menjadi tersangka dilepaskan, tapi karena pejabat dilepaskan. Nah, ini kan kalau ibarat timbangan, itu timbangan yang jomplang. Ini hukum dijadikan untuk alat, gitu. Hukum dijadikan alat. Padahal kan sebetulnya itu hukum itu untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Itu pernyataan yang saya kutip dari Profesor Sachipto Raharjo, bahwa hukum itu bekerja untuk manusia, bukan manusia bekerja untuk hukum. Kalau kita balik, itu akan berbahaya. Manusia di situ tergantung kemudian kekuatan. Apakah itu kekuatan kekuasaan atau itu kekuatan uang. Nah, kalau sampai kekuatan di luar hukum itu mengintervensi hukum, maka apa yang terjadi? Hukum akan kehilangan legitimasi moral. Satu. Kedua, masyarakat akan kehilangan trust, kepercayaan terhadap hukum. Maka tidak akan tercapai ketertiban. Dan selama itu terjadi, maka trust itu akan semakin tergerus. Dan itu akan bisa kemana-mana itu. Ketidakpercayaan itu akan muncul kemana-mana. Nah, itulah yang mestinya harus segera di stop, segera diakhiri. Maka editorial mengatakan bahwa akhiri hukum yang bukan bekerja untuk keadilan. Karena inti dari hukum itu apa? Untuk menegakkan keadilan. Itu yang paling penting. Betul. Nah, Mas Kohar, di sisi lain berkaitan juga dengan SP3 menimpa dari mantan Bupati Konawe Utara ini ya. Istilah anak-anak zaman sekarang itu, Mas Kohar, apakah kita nggak terlalu overthinking gitu melihat bahwa penerbitan SP3 ini bisa menjadi presiden selanjutnya loh, Mas Kohar. Ternyata mungkin elit politik kita begitu ya bisa berpikir, bisa juga nih jadi presiden kan? Ya bisa saja, karena begini, dulu itu kan KPK sebelum revisi Undang-Undang KPK itu tidak mengenal SP3. Satu-satunya penegakan hukum yang tidak mengenal SP3 adalah KPK. Maka apa yang terjadi, KPK bekerja dengan sangat hati-hati, KPK bekerja dengan sangat prudent,
KPK bekerja dengan sangat presisi supaya apa? Supaya minimal 2 alat bukti bisa didapat. Tidak ada celah. Tetapi ketika kemudian undang-undang itu direvisi, tentu akhirnya yang terjadi apa? Ada yang menyebut bahwa penegakan hukum di KPK mulai sembrono. Mudah mentersangkakan orang, sementara alat bukti belum cukup, dan itu menjadi celah bagi masuknya argumentasi hukum yang lain yang digunakan untuk mematahkan apa itu, bahwa yang namanya korupsi kan salah satu diantaranya adalah merugikan keuangan negara. Ya. Nah, ketika celah itu terjadi, menganga, prinsip-prinsip yang dijalankan itu tidak secara presisi, yang kita saksikan seperti sekarang ini. Nah, ini bisa menimbulkan presiden, seperti tadi Jose bilang. Nah, kalau sampai ini menjadi presiden, itu presiden buruk, bukan presiden baik. Presiden buruk begitu ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak di segmen selanjutnya ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini. Mas Kohar menutup tahun 2025 menatap tahun 2026. Ya. Apa yang patut kita benahi dalam aspek penegakan hukum kita? Ya, kita harus mampu mengoreksi total bagaimana prinsip-prinsip dalam penegakan hukum. Ya. Yang pertama, jalankan hukum itu setegak-tegaknya, selurus-lurusnya demi untuk terwujudnya keadilan. Ya. Selama hukum masih bisa dibelak-belokkan, selama hukum bukan bekerja untuk keadilan, selama manusia mempermainkan hukum, selama kekuasaan, apakah itu kekuasaan politik maupun kekuasaan uang, masih memanfaatkan hukum, mengintervensi hukum, selama itu pula keadilan itu hanyalah semu. Keadilan yang dislogankan, yang dipidatokan, yang diteriakkan di dalam mimbar-mimbar, itu adalah keadilan yang dirasa tidak akan pernah hadir. Hanya menjadi imajinasi masyarakat saja, bukan kenyataan. Padahal kan yang diharapkan adalah kenyataan. Karena itu dengan mengoreksi berbagai macam proses-proses mulai dari awal penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai penuntutan dan vonis, itu harus betul-betul menjadi sistem yang satu inline menuju apa? Keadilan. Jangan sampai ada prinsip-prinsip yang equality before the law itu, kesamaan di depan hukum, itu tidak dijalankan dengan prinsip yang benar. Bayangkan, orang atau ada pejabat korupsi sampai ratusan miliar. Tapi divonisnya kemudian rata-rata 3 tahun 3 bulan. Sama maling sendal lebih gede maling sendal itu. Nanti jatuhnya begitu. Maling sendal misalnya dia divonis 1,5 tahun katakanlah. Divonis 1,5 tahun tidak mendapatkan remisi. Gitu. Karena tidak cukup untuk membayar remisi. Sementara yang koruptor yang 3 tahun 3 bulan tiap tahun dapat 3 kali remisi, lama-lama hukumannya juga 1,5 tahun juga. Nah, apakah itu adil? Itulah yang disebut sebagai tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Mengapa? Ya karena mereka sekarang sedang berebut untuk menikmati kue kekuasaan. Nah, kekuasaan itu menggoda untuk apa? Untuk menikmatinya terus-menerus kekuasaan itu, menggoda untuk mengintervensi hal-hal lain. Jadi akhirnya apa? Ya pemilik kekuasaan itu menjadi untouchable. Nah, kalau sudah ada yang untouchable pada titik itu, maka hukum tidak bekerja secara semestinya dan kekuasaan juga tidak dibatasi secara semestinya. Montesquieu pernah mengatakan kekuasaan itu harus dibatasi. Harus dibatasi. Kenapa? Kalau kekuasaan tidak dibatasi, maka dia akan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Dan tentu kita berharap ini menjadi refleksi kita selama tahun 2025 untuk kita jemput bersama di tahun 2026 ya, Mas Kohar. Betul. Mudah-mudahan ada perbaikan yang sangat signifikan. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group, Mas Abdul Qadir, bergabung bersama kami di pagi hari ini. Ya.
Pemirsa, penegakan hukum yang berkeadilan tidak bisa dibangun dengan pencitraan atau angka statistik semata. Reformasi hukum harus menyentuh akar terdalam, yaitu integritas dan keberanian aparat penegak hukum. Tanpa keadilan yang konsisten dan tanpa keberanian menyentuh aktor besar, demokrasi akan terus berdiri di atas fondasi rapuh. Akhir tahun 2025 seharusnya menjadi momentum, bukan sekedar menutup catatan, melainkan memulai pembenahan serius demi keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih yang telah menyaksikan kami. Saya Jose Niko pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.